informasikan kemarin ada juga beberapa adik-adik yang sudah mendaftar ke TP angkatan 2020, ada yang ingin ikut dalam bincang-bincang daring ini. Selamat datang sore ini. Ini adalah bincang-bincang dari yang ketiga, seri Menyemai Harapan di tengah pandemi COVID. Dan sekaligus sebagai acara kita dalam menyambut Dies Natalis FTP yang ke-25 sebagai bagian dari pesta perak kita untuk terus menyuarakan harapan dan sukacita meskipun kita pada kondisi physical distancing, social distancing, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan bincang daring yang ketiga ini, kita ingin melanjutkan ini sebenarnya, melanjutkan seri sebelumnya. Ketika seri sebelumnya kita mendatangkan mahasiswa dari jauh yang meskipun adalah juga kolega, rekan, dosen sendiri dari Belgia dan Belanda. Nah, kali ini kita menghadirkan tamu-tamu yang bagi orang TP tidak asing lagi. Ini 3 pentolan TP, ada Tania, ada Risang, dan ada Vika. Tania adalah Ketua BEM FTP periode saat ini, mahasiswa FTP angkatan 2017 ya. Kemudian, bukan, salah. Maaf, saya tidak. Ya, kemudian Risang adalah wakilnya Tania. Kemudian ada Vika adalah Ketua Senat Mahasiswa FTP. Ya. Sebelum kita memulai, sekali lagi saya mengingatkan bagi para peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofon maupun webcamnya. Bukan apa-apa, ini lebih untuk kelancaran proses bincang-bincang kita, karena kaitannya juga nanti dengan memori dan seterusnya. Dan silahkan kalian bisa juga menuliskan tanggapan, pertanyaan, kesan, ikut berbagi cerita, boleh juga di public chat yang ada di bagian tengah agak kiri itu. Silahkan dituliskan di situ apa yang ingin kalian sampaikan, entah itu pertanyaan, entah itu tanggapan, entah itu kalian ingin bercerita sendiri sesuai dengan tema kita saat ini. Oh, saya juga lupa menyapa, mungkin ada juga alumni yang ikut dalam kegiatan ini. Selamat sore juga. Jadi tema kita kali ini adalah mengulik kehidupan mahasiswa FTP selama masa pandemi COVID-19. Tentu memang skop kita adalah di mahasiswa FTP, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada cerita-cerita mahasiswa di luar FTP ataupun bahkan cerita mahasiswa di luar Unika seperti seri yang kedua kemarin. Kita tahu semenjak adanya pandemi COVID ini, sejak minggu kedua bulan Maret, kehidupan kita, khususnya para mahasiswa juga, berubah drastis gitu ya. Seluruh perkuliahan dilakukan secara daring, praktikum juga dimodifikasi supaya tetap bisa dilaksanakan tapi dalam bentuk daring, kegiatan kemahasiswaan juga dimodifikasi, kalian sendiri juga harus memodifikasi atau menyesuaikan kehidupan yang baru, ada yang bilang sebagai new normal gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba berbagi, men-sharingkan bagaimana kira-kira kehidupan yang sedang dijalani dan bagaimana harapan-harapan kita ke depan supaya segala impian, cita-cita yang kemarin-kemarin sudah dibangun, mencoba dihidupi itu tetap akan bisa tercapai. Nah, istimewanya tamu kita 3 orang ini selain mereka adalah para pimpinan ormawa di fakultas, ini juga
secara geografis mereka juga bisa dibilang mewakili mahasiswa dari lokasi yang berbeda. Jadi Tania ini asli Semarang, ya Tania ya. Tania Iya, asli benar, Semarang. Pak. Iya. Sedangkan Risang ini sekarang pulang kampung apa pulang kota gitu ya. Iya, pulang Risang kampung. posisi ada di Lampung sekarang. Sedangkan Vika ini juga dari luar kota, pulang kampung ya Risang ya. Kemudian Vika ini juga aslinya dari Jogja. Iya. Ya, dari Jogja, dan sampai saat ini tidak pulang gitu ya, tetap tinggal di kos, lebih tepatnya di student dorm ya, yang di Rusunawa yang seberang kampus itu. Jadi memang ada sebagian kecil mahasiswa kita yang masih tinggal di kos dengan berbagai alasannya, motivasinya tentu nanti bisa kita kulik lebih lanjut. Dan ada juga yang pulang, bahkan yang di luar Jawa juga pulang seperti Risang. Dan tentu saja bagaimana dengan student atau mahasiswa yang posisi di Semarang dan di sekitarnya, bagaimana mereka menghidupi. Baik, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Baik-baik semua ya. Oke, baik. Saya pengen ngobrol dengan yang paling jauh dari kampus ya. Yang paling jauh itu berarti Vika itu kan. Karena kan nyebrang kampus sudah sampai tempatnya Vika gitu ya. Itu paling jauh menurut saya. Baik, saya pengen ngobrol sama Vika. Vika, semenjak adanya pandemi COVID yang juga berakibat pada aktivitas kampus yang berubah, kuliah berubah, dan seterusnya. Boleh dong Anda cerita apa yang kemudian Anda alami? Sekarang ini kesehariannya seperti apa? Bisa diceritakan? Iya. Sebelumnya, halo teman-teman semua yang join ke sini. Halo Buni, Bapak Ibu dosen. Rutinitas baru yang saya rasakan di sini awal-awal dulu pertama kali adanya pengumuman untuk kuliah online itu pasti dirasain semua mahasiswa. Semua mahasiswa pasti punya kebiasaan untuk sering begadang, siklus tidur yang nggak teratur. Itu saya rasakan juga sampai sekarang, dan tapi ya sekarang saya mengupayakan untuk tidur yang teratur. Selain itu, saya di sini lebih sering melihat teman-teman lain yang punya suatu aktivitas baru selama masa pandemi ini, karena mungkin punya waktu yang lebih luang. Mereka lebih sering belajar masak, tutorial hal baru dan sebagainya, dan itu juga saya rasakan. Saya lebih sering melihat video-video untuk olahraga di rumah, atau kemarin saya juga ikut kelas belajar bahasa juga. Ya seperti itu sih Pak, untuk mengisi waktu luang. Ikut yoga juga, yoga online gitu? Kalau yoga enggak sih Pak, lebih olahraga yang bentar-bentar aja. Tapi terus bagaimana menjalani keseharian di dalam ruang kotak satu kamar gitu kan? Anda kan masih tinggal di dalam kos itu, yang saya bayangkan di kos itu, kalau saya dulu kos itu ya tinggal di wilayah 3x3 gitu, kalau seperti itu ya, mungkin kurang lebih sama lah ya. Bosen nggak gitu ya kesehariannya seperti itu, atau bagaimana Anda menjalaninya seperti apa kira-kira? Ya bosan pasti ada ya Pak ya. Pasti semua orang merasakan, nggak cuma saya yang ada di asrama ini juga. Ya puji Tuhan ya, saya berusaha untuk nggak bosan. Saya lebih sering ketemu sama teman-teman via online, lebih ya karena saya juga ada kesibukan, jadi saya juga lebih sering rapat online dan sebagainya untuk mengisi waktu, jadi nggak kerasa bosan nih gitu, enggak. Seperti itu sih Pak. Oke. Sekarang gimana kalau Tania ini yang tidak kos, itu apakah kehidupannya juga sama? Karena kalau tidak kos itu kan tinggal bareng keluarga, bareng orang tua, itu ya. Karena saya ingat dulu, meskipun dalam kondisi yang normal, ketika saya kos di kuliah waktu itu, saya bayangin kehidupan saya dengan kehidupan teman saya yang tinggal di rumah bareng orang tua kok beda jauh gitu ya. Tapi apakah selama pandemi ini, menurut Anda, bagaimana, atau bukan menurut Anda lah, cerita Tania, bagaimana kehidupanmu, keseharianmu seperti apa sekarang ini? Kalau keseharian sendiri, saya kuliah online, mengerjakan tugas, tidur, makan, rebahan, nonton drama, tiktokan,
repeat ya, mungkin sama lah ya seperti teman-teman di rumah. Cuma bedanya mungkin saya nggak ikut-ikutan berdelgona coffee. Terus kalau perbedaannya dengan sebelum pandemi, uh, jujur sangat-sangat berbeda. Karena biasanya saya pergi ke kampus pagi hari, kelas, lalu pulang saya kadang nongkrong dulu bersama teman-teman atau bertemu orang, entah membicarakan kegiatan atau sekedar berbicara ringan seperti itu. Lalu juga mungkin ada rapat, dan kadang saya baru sampai rumah itu mungkin jam 9 ke atas. Tetapi karena sekarang belajar juga di rumah, saya tidak kemana-mana. Jadi ya 24 jam di rumah, di kamar, jadi lebih slow gitu Pak sebenarnya. Jadi Lebih sangat slow ya, tapi berbeda. bukan slow ya. Slow bukan Wallace ya maksudnya ya. Bukan Pak, Slow bukan bukan Jawa ya. Wallace. Bukan Wallace. Iya, lebih slow saja. Tapi ini berarti perubahannya drastis sekali dong. Artinya saya melihat Anda biasanya di rumah itu hanya di jam tidur ya, 9 sampai mungkin jam 5, jam 6. Pagi sudah ke kampus lagi, sampai malam di kampus atau di tempat teman gitu ya. Rasanya terus gimana itu? Kagetnya itu seperti apa? Sebenarnya malah waktu pertama ada pengumuman di rumah aja, justru malah saya senang Pak. Maksudnya saya bisa lebih. Itu ya. Halo, sudah dengar Pak? Ya sudah. Oh ya. ya. Ya, jadi jujur untuk pertama kali pengumuman di rumah saja, saya malah merasa senang. Soalnya saya bisa lebih santai, bisa lebih rileks, bisa lebih istirahat. Tetapi juga pernah ada masa di mana saya merasakan stressful moment. Karena saya tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa kan di rumah saja, tidak bisa keluar juga. Di situ menimbulkan suatu mungkin ketakutan buat saya, karena saya tidak pernah keluar dan bersosialisasi, dan itu membuat saya takut kalau ketika nanti kita masuk, saya jadi kagok, jadi tidak bisa bersosialisasi seperti sebelumnya. Jadi kayak minder atau seperti apa. Saya takut kehilangan kemampuan berkomunikasi yang seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang merasa seperti itu kah? Jadi kayak tidak sama kondisinya dengan sebelumnya. Tapi dari situ saya mulai belajar untuk lebih perhatian dengan orang lain. Di mana sekarang posisinya semua sudah jauh, saya mencoba untuk lebih perhatian mungkin dengan chat, dengan video call seperti yang Vika lakukan tadi dengan teman-teman atau dengan keluarga, untuk menanyakan kabar atau sekedar say hi. Soalnya menurut saya jangan sampai quarantine ini mendekatkan kita dengan suasana rumah, orang-orang di rumah, tapi menjauhkan kita dengan lingkungan sosial kita. Nah, jangan sampai itu terjadi kan, makanya saya juga secara pribadi mengusahakan untuk selalu online lewat teks atau lewat media sosial yang lainnya supaya tetap terhubung dengan orang-orang seperti itu. Lalu saya mau sharing sih ini. Ini ada suatu topik atau pertanyaan yang cukup menarik buat saya. Saya sempat mendengar keluh kesah dari ya beberapa orang mungkin ya, kayak gimana nih kok aku selama di rumah tidak melakukan apa-apa tuh aku kurang produktif. Hidupku jadi kurang produktif selama aku di rumah saja kan. Tidak pernah berkegiatan di luar. Aku cuma bangun, makan, tidur, tiktokan, nonton drama, kuliah online, repeat seperti itu. Aku kayak merasa tidak berguna. Nah, mungkin adakah teman-teman yang merasakan seperti itu? Saya juga tidak tahu karena itu sekedar sharing, ada yang cerita sama saya juga. Dan menurut saya pemikiran seperti itu bisa menjadi stresor buat kita.
kita akan bisa merasa lebih stres di rumah, merasa bosan atau frustasi di rumah, hanya dengan pemikiran simpel seperti itu. Nah, menurut saya sendiri, jika teman-teman ada yang merasakan hal seperti itu, jangan khawatir, maksudnya jangan takut dengan pikiran tidak produktif atau apapun itu tidak masalah. Menurut saya itu karena teman-teman belum menemukan sebuah coping mechanism. Jadi coping itu sendiri adalah respons yang otomatis ketika kita menghadapi situasi yang tidak biasa atau menghadapi stres seperti ini. Dan coping strategi ini mempunyai caranya masing-masing. Jadi setiap orang tidak punya cara yang sama untuk menghadapi stres. Coping is not one size at all. Jadi ada yang mungkin lebih fokus belajar, ada yang mungkin tiba-tiba jadi master chef, kayak kata Vika tadi ngikutin semua resep-resep di TikTok. Lalu ada yang cuma rebahan atau nonton drama Korea, tidur dan semacamnya. Menurut saya itu semua tidak ada yang salah. Jadi jangan sampai teman-teman ini takut untuk wah aku tuh tidak produktif. Maksudnya jangan sampai teman-teman merasa seperti itu karena memang coping mekanisme setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kegiatan itu bisa membuat teman-teman tidak stres, ya kenapa tidak? It's okay. Asalkan teman-teman tetap bisa mengatur rutinitas teman-teman. Jadi semua tetap seimbang. Jangan sampai kan teman-teman saking tidak mau stresnya rebahan terus seharian, itu jelas-jelas makin tidak produktif. Tidak stres tapi tidak produktif juga. Makanya teman-teman harus tetap membagi waktu, tapi teman-teman juga harus bisa mengurangi stres teman-teman dengan cara teman-teman sendiri. Seperti itu sharing dari saya yang menarik sih, Pak. Oke, luar biasa. Ini sharingnya Ketua BEM itu kayak gini ya, sharing sekaligus memberikan tips. Jadi jangan-jangan dulu Anda itu memang selama kuliah di TP kadang-kadang ikut kuliah di psikologi kali ya, sehingga bisa mengenal coping strategi, coping mechanism. Itu menarik sekali nih, bagus, dan tipsnya menurut saya benar dan akan lebih mantap kalau memang yang memberi tips itu teman sendiri daripada dosennya memberi tips. Alah Pak Robo lagi ngasih tips paling juga kayak gitu ya. Tapi menarik. Baik, sekarang ke Risang. Risang, di luar pertanyaan yang saya berikan kepada Tania dan Vika, saya itu tertarik ketika Anda cerita Anda ternyata pulang ke Lampung. Waktu itu apa yang menjadi apa dasar pemikiran atau apa yang Anda rasakan waktu itu dari kos-kosan? Wah, ada pengumuman seperti ini, lalu Anda putuskan ya sudahlah pulang aja ke Lampung, kan Lampung juga tidak dekat dari Semarang gitu. Sebenarnya seperti apa pertimbangannya waktu itu? Sebenarnya saya ini pulang itu bukan karena pandemi ini sih Pak, maksudnya bukan karena ada himbauan COVID ini, tapi memang karena kebetulan, karena saya lagi apes waktu itu. Jadi waktu itu tuh kenapa saya memutuskan pulang, karena 2 hari sebelum dikeluarkannya himbauan untuk kuliah daring itu saya kehilangan dompet gitu ceritanya. Jadi kayak saya waktu itu sudah mempersiapkan LKTD, lagi mempersiapkan LKTD bersama teman-teman. Terus waktu itu pulang kan makan, terus saya tuh lupa di rumah makan itu saya naruh dompet saya tuh di dashboard motor kayak gitu. Jadi dompet saya baru sadarnya pas mau bayar makan itu kalau dompetnya tuh hilang gitu intinya. Terus karena dompet saya itu hilang, otomatis kan berarti kayak KTP, terus ATM, KTM, terus SIM, STNK segalanya kan hilang, maksudnya tidak bisa saya ambil lagi gitu, karena emang itu di dalam situ semua. Dan lebih apesnya lagi, seluruh isi uang saya pun juga uang saya diambil juga, isi ATM pun juga diambil kayak gitu Pak. Jadi kayak ya sudah, maksudnya memang sudah apes kan, maksudnya memang lagi memang sedang diuji lah istilahnya seperti itu. Dan coba hubungin di rumah orang tua di Lampung, terus kebetulan juga ada himbauan ini, bukan kebetulan sih, tapi memang kayak
mungkin udah rencananya Tuhan gitu ya Pak. Jadi kayak kebetulan emang ada bawaan ini, jadi saya memutuskan untuk pulang karena saya harus mengurus surat-surat segala macam. Jadi ya mau nggak mau harus pulang kayak gitu. Terus ya begitu sih Pak. Kalau asal mula kenapa saya bisa pulang ke Lampung itu ya karena sebenarnya pertama karena Ya, karena itu ya. iya kebetulan ini kecelakaan ini. Iya. Cuma di sini saya Oke. dari awalnya saya terpuruk, maksudnya bukan terpuruk, maksudnya kayak saya tuh sedih gitu, apa namanya, apes banget. Cuma ternyata dengan adanya kejadian ini itu apa ya, saya bisa di rumah gitu. Jadi kayak saya tidak apa ya, tidak harus kayak kalau saya nggak pulang kan saya harus di kosan, makannya susah, terus ya jadi bingung juga sosialisasinya cuma sepetak aja kan di kamar gitu kayak Vika mungkin kan cuma di situ-situ aja. Kalau di rumah kan saya bisa ya sosialisasi sama orang tua, sama kakak kayak gitu. Oke. Asal mulanya sih seperti itu Pak. Oke, Saya ikut saya prihatin ya, pelan. Risang ya. Tapi sudah beres semua ya akhirnya ya. Iya Urusan sudah beres. administrasi di dalam dompetnya ya. Oke. Terus, eh, tapi kalau tadi mendengar Risang tadi bilang, wah kalau saya masih di kos mungkin menderita dan seterusnya gitu ya, susah makan. Apa benar begitu Vika ya kalau di kos-kosan? Mungkin Anda bisa cerita kalau di dom seperti apa, dan mungkin teman-teman yang masih kos boleh ikut cerita di forum chat, atau mungkin Vika juga pernah dengar cerita dari teman-teman yang masih tinggal di kos di seputaran Unika, apakah memang sulit ya di dalam kondisi yang seperti ini dibandingkan dengan mereka yang tinggal bersama orang tua? Iya, sulit sih. Kalau dipikir sulit ya sulit sih Pak sebenarnya. Karena sekarang itu kan juga harus social distancing. Terus awal-awal pertama kali seperti ini kan semua beberapa restoran kan juga tutup juga. Jadi susah untuk cari makan, susah untuk kemana-mana. Dan waktu pertama kali diumumin itu juga dari pihak asrama itu udah mengumumkan kalau asrama kan ditutup jam 5 sore. Yang biasanya jam 10 jadi jam 5 sore di kuncinya. Ya itu yang menyusahkan sih untuk makan malam, terus nanti besok paginya seperti apa. Tapi puji Tuhannya kami biasanya tiap minggu diberi bantuan sembako ya seperti telur, Indomie, ya seperti itu sih. Jadi ya kurang lebih bisa membantu. Tapi ya puji Tuhannya karena adanya seperti ini susah mencari makan jadi bisa belajar masak, bisa belajar masak di asrama dengan keterbatasan alat-alat juga. Ya enaknya sih seperti itu. Kemudian kalau untuk anak-anak lain mungkin merasakan hal yang sama, mungkin lebih susah daripada saya juga. Seperti itu. Tapi belum ada ini ya yang bercerita ketika kadang kan ketua senat kan jadi tempat curhatnya anak-anak gitu kan, masuk untuk aspirasi ke dekan, aspirasi ke fakultas dan seterusnya. Belum ada yang bercerita karena kok siapa tahu kalau sama teman sendiri itu ada yang bercerita. Tapi juga boleh juga teman-teman mahasiswa yang ada di sini ikut dalam bincang dari ini, boleh dong, terutama yang kos, ceritakan bagaimana kesulitan kalian dan bagaimana strategi menghadapinya bisa diketik di public chat-nya. Gimana Vika? Iya, kalau sampai sekarang sih sebenarnya belum ada yang menceritakan tentang kesulitannya teman-teman sendiri, belum ada sampai ke senat. Tapi kemarin kami sudah berusaha untuk mencoba membuat suatu sistem kalau misalkan ada teman-teman yang kesulitan, nanti bisa mengisi form tersebut, form sebagai indikator kalau teman-teman itu kesulitan. Jadi nanti bisa kalau misalkan kita bantu seperti itu sih. Tapi kalau sampai sekarang belum ada sih Pak kalau yang cerita seperti itu. Teman-teman mahasiswa TP juga bisa menyampaikan sharing atau kesulitannya jika memang ada ke ketua angkatan ya, karena waktu itu saya sudah berkomunikasi dengan ketua angkatan dari yang paling muda itu kalau nggak salah Allen, kemudian siapa presiden BEM Unif itu Sandy,
kemudian Dian, bahkan sampai ke yang barusan jadi alumnus si Peter, untuk meminta tolong kalau misalnya ada teman-teman satu angkatannya, terutama misalnya yang kos, apakah ada yang sakit atau ada yang kesulitan dalam hal surviving-nya. Tapi memang puji Tuhan sampai sekarang belum ada cerita-cerita yang ke arah situ. Tapi harapan kita tentu saja, kalaupun ada, kita bisa segera tahu sehingga kita juga bisa saling bisa berbagi gitulah kira-kira ya, bisa saling membantu. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Bu Mei ya ini. Oh, Bu Linda, selamat sore. Oh, halo, selamat sore Bu Linda. Selamat sore Bu Ni. Nah, ini ada ibu-ibu dosen. Bu Mei ini tanya, penasaran nih, masakan apa yang jadi andalan Vika dan kawan-kawan karena belajar dari rumah ini. Mungkin saya tanyanya pertama ke yang paling jauh beneran, ke Risang. Karena saya itu juga heran, pada saat BDR ini Risang bisa produktif bikin video. Saya lihat videonya, wah luar biasa itu. Apa memang ada program tugas kuliah yang bikin video, kok saya lihat kok menjadi banyak diposting di internal TP. Dan di video itu Risang juga masak kalau nggak salah. Nah, memang kesehariannya masak gitu apa pencitraan saya juga nggak tahu. Bercanda ya Risang ya. Oke, kira-kira Risang juga masak gitu. Kalau masak andalannya apa? Risang nanti bisa mungkin Tania juga bisa cerita maupun Vika. Ya, kalau untuk masak sendiri itu sebenarnya emang sudah apa ya Pak ya, jadwal untuk apa ya, membantu bunda gitu sih Pak kalau di rumah. Nah, sebenarnya sebelum saya ke masak, mungkin karena Bapak tahu kan ada video-video itu tuh saya gimana ya, kalau kondisinya kita di rumah seperti ini, seperti dikatakan Tania tadi juga, bahwasannya produktif itu come by yourself. Maksudnya gimana caranya kita produktif di rumah, gimana caranya kita mengisi waktu kita selama di rumah itu datang dari diri kita sendiri. Kalau diri kita niat, ya pasti produktif itu bakal datang. Maksudnya kita bisa melakukan suatu hal yang kita bisa lakuin seperti itu. Nah, video itu kenapa saya buat itu karena saat itu kebetulan kan Unika ada lomba tuh Pak. Ada lomba ya cyber learning kalau nggak salah. Nah, ada perlombaan itu dan jujur emang jujur saya itu memang basic saya kan sebenarnya mau ikut yang esai. Tapi itu karena saya belum sempat untuk membuat esai, akhirnya saya wah coba deh iseng-iseng buat video meskipun saya sebenarnya nggak ada bakat untuk edit video gitu. Cuma yaudahlah coba-coba aja. Jadi emang nilai yang bisa saya ambil juga, saya bisa menemukan skill baru, setidaknya belajar basic-basicnya edit video seperti itu. Jadi kayak ya udahlah, menang nggak menang itu urusan belakang, terserah mau saya juga tidak terlalu berharap menang, bukan karena saya pesimis, tapi memang karena dilihat dari skill saya kan, maksudnya pasti lebih banyak teman-teman yang lebih baik, tapi setidaknya saya ikut berpartisipasi dan juga lumayan nih buat mengisi waktu luang, makanya saya memilih untuk wah yaudah iseng-iseng bikin video. Dan kebetulan memang kegiatan saya setiap hari di rumah itu kalau dibilang nggak produktif itu juga enggak, maksudnya karena di sini saya di rumah, jadi bisa dibilang saya itu paling lama di rumah itu karena pandemi ini, karena saya dari SMP itu sudah merantau, udah di luar rumah Pak, jadi kayak udah sudah sekolahnya tuh udah di kota, karena kan saya kan istilahnya saya di kecamatannya gitu, dan saya dari SMP itu sudah disekolahkan di kota, jadi saya mau nggak mau SMP itu saya asrama, SMA saya kos, dan kuliah ini saya di Semarang, di luar provinsi, bahkan di luar pulau, seperti itu. Jadi memang waktu di rumah ini sangat berharga sekali buat saya dan dimanfaatkan oleh orang tua saya begitu Pak. Jadi kayak nyapu, ngepel kayak gitu. Nyapu, ngepel termasuk masak itu memang jadi jadi momen orang tua supaya yuk bantu bunda, yuk bantu papi gitu, kayak bantu orang tua gitu istilahnya.
kalau kalau masak itu sendiri memang sudah tugas gitu, sudah tugas ketika saya bisa dan ada waktu, ya bunda saya ayo dek masak kayak gitu. Untuk menu favorit sendiri, kayaknya menu favorit itu nggak ada sih Pak, karena memang karena di rumah kan kebanyakan seringnya kan ganti-ganti. Cuma kalau di video itu sendiri, saya biasanya favoritnya memang masak soto sih Pak waktu itu. Jadi memang lagi masak soto, tapi kalau memang andalan biasanya saya lebih ke goreng-goreng sih, kayak goreng-goreng, goreng ayam, goreng tempe. Terus saya tuh kebetulan ada kombis juga kan, ada mata kuliah kelompok bisnis, terus bahannya juga bahan dasarnya tempe. Terus saya kayak di rumah banyak tetangga sebelah kan juga usaha tempe, jadi saya bisa manfaatkan itu untuk kayak beli tempe, habis itu saya olah, saya buat nugget tempe lah, saya buat geprek tempe lah, apalah gitu. Jadi apa yang bisa saya buat kayak gitu. Bun, saya mau buat ini ya bun, gitu. Aku bilang dulu ke bunda kan, saya mau buat ini, supaya buat isi waktu luang juga kayak gitu sebenarnya. Oke, menarik ya. Tapi waktu itu akhirnya nggak menang ya videonya ya? Oh, enggak sih Pak, Lombanya ya. tapi ya sudah tidak apa sih, yang penting sudah Ada lomba video, ada lomba esai, dan satu lagi lomba poster waktu itu. Ya, beberapa Mas ATP saya lihat ada yang ikut, tapi yang di lomba poster nggak ada anak TP. Kebetulan saya salah satu juri lomba posternya. Gimana kalau Tania? Di rumah juga masak sendiri? Iya, masak sendiri. Cuma kalau untuk menu andalan, seperti yang ditanyakan Bumi sih saya tidak ada. Cuma waktu kuarantin ini, saya lebih teratur makannya. Karena biasanya kalau kuliah kan berangkat pagi, bangunnya kesiangan. Jadi lebih banyak mengkonsumsi makanan instan kayak Energen, atau mungkin kalau beli nugget ya langsung beli di supermarket. Tapi semenjak kuarantin ini, semuanya benar-benar saya buat sendiri, kayak misalnya sarapan saya bisa buat pancake atau oatmeal yang macam-macam gitu. Terus untuk nugget, karena saya suka nugget, saya bisa buat dari awal, benar-benar dari ayam mentah seperti itu ya. Lebih bisa mengeksplor skill masak sih Pak. Luar biasa. Malah jadi ini ya, menjadi sebuah kegiatan yang rekreatif tapi sekaligus dipersepsi secara individu sendiri sehat gitu ya, karena masak sendiri, tahu bahannya seperti apa dan seterusnya ya. Iya benar Pak. Nah, luar biasa. Vika gimana Vika? Kalau Vika masaknya masak apa ini? Nasi goreng? Ya, kalau saya kebalikannya Tania, saya lebih mencari makanan yang praktis. Jadi saya nyetok di asrama itu nugget, terus telur, tempe, yang sekiranya murah dan praktis. Tapi kalau untuk masakan andalan sendiri, kemarin saya sih lebih banyakin makan sayur, dan yang paling cara gampang, saya beli sambal pecel yang instan, yang cuman saya beri air hangat, kemudian jadi sambal pecel, kemudian ngerebus sayur. Itu menurut saya yang paling sehat dan yang paling praktis sih. Itu yang jadi andalan saya. Kemudian nanti mungkin masak telur atau masak nugget begitu. Kok sama dengan waktu saya di Belanda ya. Andalan saya beli bumbu pecel instan, beli sayur mayur, sudah sayurnya saya rebus, bumbu pecelnya saya kasih air panas hasil rebusan tadi, jadi tinggal rebus telur. Iya, betul. Tersehat bagi anak kos yang bisa dilakukan. Betul. Jangan seperti itu. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Bu Linda, dan ini memang rencananya mau saya tanyakan, tapi mungkin nanti agak ke sesi yang hampir terakhir terkait new normal nanti. Jadi sebelum ke situ, oh ya Ibu, ini ada salam untuk Risang. Saya pengen tahu terkait kuliahnya sendiri. Tadi kan tentang kesehariannya, tapi kalau spesifik terkait kuliah praktikum itu kan ini sekarang mau tidak mau kita harus melakukannya secara daring demi keselamatan dan kesehatan kita juga gitu ya. Tidak semata-mata hanya karena mengikuti peraturan, tetapi kita secara sadar juga tahu bahwa ini memang jalan yang terbaik. Tetapi tentu semua dosen, asisten praktikum, pengelola fakultas maupun univ kan sudah berusaha yang terbaik, tapi tentu saja kan masih ada kekurangan di sana sini. Dan karena
secara tiba-tiba harus melakukannya secara daring. Tapi buat kalian sendiri maupun cerita dari teman-teman, apa yang kalian rasakan terkait perkuliahannya, praktikumnya, seperti apa? Mungkin Tania bisa bercerita dulu. Kalau saya, karena saya sudah semester masih semester 6 sih, maksudnya semester yang pelajaran atau mata kuliahnya sudah tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi untuk kuliah online, saya tidak pernah mengalami masalah sih, maksudnya terutama untuk tugas yang menumpuk atau apa. Jadi kalau saya sih fine-fine aja. Cuma mungkin untuk masalah praktikum, mungkin ada beberapa praktikum yang tertunda atau malah saya lihat adik-adik kelas mungkin harus praktikum secara mandiri di rumah. Dan saya jujur merasa kasihan karena mereka tidak bisa merasakan apa yang kami rasakan saat praktikum kan. Memang mungkin itu sedikit tidak nyaman buat teman-teman yang mungkin praktikum di rumah. Tapi aku harap saya harap teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dan mungkin dari situ teman-teman bisa lebih melatih skill teman-teman untuk bekerja secara mandiri sih seperti itu. Jadi jangan sampai karena kegiatan di rumah ini teman-teman jadi mempunyai persepsi negatif atau semacamnya. Jadi ambillah sisi positif dari kegiatan yang teman-teman lakukan di rumah sih seperti itu kalau saya, Pak. Ya, betul. Jadi mau bagaimanapun ketika itu sudah terjadi dan sedang kita alami, ya tidak bisa kita hindarkan dan tidak perlu kita keluhkan terus-menerus, tapi lihat dari perspektif yang positif dan kita apa istilahnya ya, kalau istilah anak-anak sekarang di coffee itu mantap jiwanya gitu ya, harus positif attitude-nya gitu ya kira-kira. Bagaimana dengan Rizan? Iya Pak, kalau untuk kayak praktikum seperti itu sendiri, jujur kalau saya kan belum mengalami praktikum secara daring gitu. Cuma untuk pengalaman dari teman-teman sendiri kemarin lewat praktikum daring ini sendiri bisa membuat mereka untuk berkegiatan sih Pak. Jadi kemarin ada salah satu teman saya itu praktikum bakery terus buat bakpao. Nah, dengan secara random dia itu kirim WA ke saya, wah bangga nggak lu gitu, bangga nggak lu, saya lihat dia kirim foto bakpao, saya kayak wow luar biasa. Dari yang sebelumnya dia itu rebahan kerjaannya, dari yang dia cuma ya ampun Sang ini gue kayaknya kagak ngapa-ngapain deh di rumah, gue kayak merasa nggak jarang gerak kayak gitu, rebahan segala macam, tapi hari ini gue bangga dengan diri gue sendiri. Itu saya wah I'm proud of you friends. Saya kayak lewat itu sendiri mereka pun bisa jadi berkegiatan. Mungkin memang kelemahannya lab skills-nya itu memang kurang ya Pak. Maksudnya kita tidak mendapatkan lab skill itu sendiri. Namun pelajaran yang kita bisa dapat di sini saat ini bukan gimana caranya kita, wah saya harus dapat lab skills nih, harus dapat ini, tapi gimana caranya dengan kondisi kayak gini kita bisa melakukan hal tersebut dan mencapai tujuan. Apa sih sebenarnya tujuannya itu? Kita selama ini praktikum tujuannya itu apa, seperti itu. Dan justru ini bisa menjadi tantangan buat kita untuk gimana sih caranya kita tetap bisa melakukan hal tersebut meskipun kita nggak di lab seperti itu. Ya mungkin lab skill kita kurang, yaitu memang kekurangan yang harus kita terima gitu loh untuk masa-masa seperti ini. Cuma memang dengan adanya praktikum daring ini sendiri yang memungkinkan kayak bakery kayak gitu-gitu,